Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya bisa bertemu dengan saudara-saudara saya sesama kaum muslimin di Pulau Sabang ini, Masya Allah, yang dikenal dengan Pulau Kilometer 0. Dan alhamdulillah, di kunjungan saya yang pertama ini di pulau ini, yang saya dapati, Masya Allah, alhamdulillah, ternyata di pulau yang kecil ini masjidnya besar-besar, ya, dibandingkan beberapa daerah yang ternyata masjidnya kecil-kecil. Dan mudah-mudahan, ya, masjid yang besar itu disertai dengan ramainya memakmurkan masjid tentunya. Saudara-saudara sebus, ya seiman, pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbicara tentang masalah yaitu persaudaraan sesama muslim dan hubungannya dengan keimanan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, hadhil ayah tadullu ala anna ukhuwatal muslimin innama taqumu al iman. Ayat ini menunjukkan, kata beliau, bahwa persaudaraan kaum muslimin itu harus berdasarkan kepada keimanan. Sama-sama kita beriman kepada Allah, alhamdulillah. Tuhan kita satu, siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Nabi kita satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci kita pun satu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, ya akhwan Islam, azakumullah wa iyyakum, kenikmatan yang paling nikmat adalah ketika kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ikatan iman. Dan Bapak sekalian, mempersatukan atau menjadikan hati-hati manusia bersatu di atas iman itu bukan perkara yang mudah. Ya, bukan perkara yang mudah. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinallaha allafa bainahum." Kalaulah kamu menginfakkan harta semua yang ada di bumi ini, kamu tidak akan bisa mempersatukan hati-hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang mempersatukan hati-hati mereka. Itu menunjukkan Bapak dan Ibu sekalian, persatuan badan tidak cukup. Kenapa? Ya, sebab Allah mensifati orang-orang Yahudi badannya kelihatannya bersatu, Pak. Allah mengatakan apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira dan kamu lihat mereka bersatu padu, wa qulubuhum syatta, sementara hati mereka bercerai-berai. Maka kita kaum mukminin persatuannya bukan hanya sebatas badan, Pak, tapi juga harus berdasarkan kepada persatuan akidah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian, ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang berdasarkan kepada keimanan itu mempunyai konsekuensi. Bagaimana sih persaudaraan yang berdasarkan kepada keimanan itu, Pak? Ini tentu perlu untuk kita pahami. Karena berapa banyak di antara kita ternyata persaudaraannya karena dunia, karena kepentingan dunia. Itu sama sekali tidak ada manfaatnya nanti pada hari kiamat.
Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Orang-orang yang berkasih sayang karena dunia pada hari kiamat, kata Allah, akan menjadi musuh satu sama lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai persaudaraan kita hanya karena untuk urusan perut, Pak. Jangan sampai persaudaraan kita hanya untuk urusan kedudukan, Pak. Jangan sampai persaudaraan kita hanya karena urusan dunia semata. Tidak, jangan sampai. Semuanya harus karena Allah, karena iman. Ya, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ukhuwah, persaudaraan yang betul-betul di atas keimanan? Ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang bagaimana kita itu bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang persaudaraan yang berdasarkan kepada keimanan. Seperti apa? Yang pertama, Pak, yaitu kita saling mencintai karena Allah, dan kita pun juga saling benci karena Allah. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim, At-Tabrani dan yang lainnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman apa itu? Cinta karena Allah, benci karena Allah. Apa yang dimaksud dengan cinta karena Allah, Pak? Al-Imam Abdul Qadir Al-Munawi dalam kitab Al-Faidul Qadir, Syarah Al-Jami' As-Saghir, menjelaskan tentang makna cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kata beliau, cinta karena Allah artinya antuhibbahu liimanihi wa ta'atihi lillah. Yaitu kamu cintai seseorang karena keimanan dia kepada Allah, karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencintainya bukan karena Allah, bukan karena ketaatan. Semakin seseorang itu beriman kepada Allah, semakin kita cintai dia. Semakin taat kepada Allah, semakin kita cintai dia. Akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Saudara-saudaraku, bapak dan ibu sekalian, cobalah kita periksa cinta kita kepada teman-teman kita. Apakah betul-betul sudah karena Allah atau tidak? Tentunya Bapak, cinta karena Allah itu disesuaikan dengan tingkat dan derajat keimanan. Makanya kan cinta kita kepada Rasulullah SAW harus lebih, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah orang yang paling taat kepada Allah. Karena Rasulullah orang yang paling beriman kepada Allah. Karena Rasulullah SAW orang yang sangat didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kita kepada Rasulullah melebihi segala sesuatu. Cinta kita kepada para sahabat demikian. Para sahabat Rasulullah SAW dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Keimanan mereka luar biasa. Maka mencintai para sahabat ya harus melebihi yang lainnya. Cinta kita kepada para ulama, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama yang banyak sekali dari zaman ke zaman, yang mereka sudah menghabiskan waktu mereka untuk menjelaskan Islam, untuk membela Islam. Tentu cinta kita kepada mereka lebih. Kenapa? Karena mereka mempunyai kelebihan ilmu, amal, iman, ketaatan, ketakwaan. Nah, Bapak sekalian, maka ketika kita melihat ada orang, Masya Allah, ya, dia bertakwa, dia selalu beramal saleh, dia meninggalkan kemaksiatan, maka cintailah dia melebihi yang lainnya. Itu ada tidak di hati kita? Atau kita selama ini lebih mencintai kalau dia orang kaya? Wah, ini orang kaya, akhirnya kita lebih senang sama dia, kita lebih cinta kepada dia, walaupun keimanannya kurang, walaupun ketaatannya jauh, hanya karena dia orang kaya, kemudian kita lebih mencintai dia. Kalau begitu kita salah dalam mencintai, Pak.
Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Apabila kita mencintai seseorang karena Allah, Rasulullah SAW mengatakan, Pak, bahwa kita sudah merasakan manisnya iman. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara itu ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa sih yang dimaksud dengan manisnya iman? Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, manisnya iman artinya taladzzudzut ta'at wal ibadah. Artinya dia akan merasakan manisnya ibadah. Dia akan merasakan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia pasti akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala-galanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ia mencintai seseorang karena Allah. Dia cintai temannya karena Allah. Dia cintai saudaranya karena Allah. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da id anqadahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Yaitu dia tidak mau untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dari kekafiran, sebagaimana ia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti Pak, kalau kita mencintai seseorang karena Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan dan merasakan manisnya iman. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi manabir min nur. Nanti pada hari kiamat Allah memiliki mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ya. Untuk siapa? Kata Rasulullah SAW, tidak diberikan untuk para nabi, tidak pula buat orang yang mati syahid. Buat siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, lil mutahabbina fi jalali au fillah. Itu buat orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, inilah Bapak sekalian yang pertama ini, Pak. Jadi persaudaraan karena iman itu artinya kita saling mencintai karena Allah. Ya. Maka dari itu jangan sampai kita itu di kotak-kotak hanya karena si fulan bukan kelompok saya. Si fulan bukan organisasi saya. Dia tidak mengikuti mazhab saya. Dia bukan yayasan saya. Kadang kita lihat subhanallah ya akhwal Islam, kaum muslimin di kotak-kotak oleh hal-hal seperti itu, Pak. Hanya karena dia mazhabnya Hambali, saya mazhab Syafi'i, akhirnya apa? Musuh-musuhan. Hanya karena dia partainya partainya beda dengan saya, musuh-musuhan. Hanya karena dia organisasinya beda dengan organisasi saya, musuh-musuhan. Demi Allah, permusuhan seperti ini permusuhan jahiliyah. Tidak layak kaum mukminin bermusuhan hanya karena seperti itu ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Terkadang masalah-masalah yang para ulama di zaman dahulu berbeda pendapat, kita anggap itu ternyata sebagai perkara yang dianggap itu tanda ahlus sunnah. Kalau tidak ikut itu bukan ahlus sunnah. Ini sebuah kesalahan yang fatal, Bapak. Saya berikan contoh misalnya, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat yang namanya kunut subuh itu sunnah. Kemudian Imam Ahmad dan jumhur ulama mengatakan tidak sunnah. Masing-masing punya dalil dan hujjah. Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dalil beliau hadis lam yazal Rasulullah SAW yaqnutu fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Senantiasa Nabi SAW
kunut subuh sampai meninggal dunia. Kata Imam Syafi'i, hadis ini menunjukkan disyariatkannya kunut subuh. Sementara ulama yang mengatakan tidak sunnah mengatakan, ya, hadis tersebut tidak sahih. Rupanya Pak, sebab perselisihan mereka akibat hanya karena seorang perawi yang ada di dalam hadis tersebut. Karena hadis tersebut di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama siapa? Isa bin Mahan, Abu Ja'far Ar-Razi. Sebagian ulama menganggapnya dia thiqah, terpercaya. Sebagian ulama menganggap dia lemah, buruk hafalannya. Yang menganggap dia thiqah, terpercaya siapa? Imam Syafi'i, Imam Ali ibn Madini, Imam Al-Fallas. Ya, demikian pula beberapa imam yang lainnya, yaitu termasuk di antaranya Yahya bin Ma'in. Sebagian ulama lagi mengatakan, oh tidak, Abu Ja'far Ar-Razi itu buruk hafalannya. Dan itu pendapat Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Rupanya perselisihannya karena dalam menilai seorang perawi hadis. Gara-gara itu akhirnya terjadi perselisihan para ulama dalam menilai hadis ini. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Mereka yang memandang sahih mengatakan apa? Sunnah. Mereka yang memandang tidak sahih mengatakan tidak sunnah. Dan subhanallah, para ulama di zaman dahulu Pak, dadanya lebih lebar daripada kita. Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun beliau pendapatnya mengatakan tidak sunnah, tapi kalau ketika ditanya, bagaimana kalau engkau sholat di belakang Imam Syafi'i? Beliau mengatakan, saya ikut kunut. Demikian ya akhwat Islam, azakumullah. Ini terkadang ya di kalangan kaum muslimin permasalahan-permasalahan para ulama terdahulu berselisih, kemudian di zaman sekarang itu dijadikan sebagai perkara seakan-akan itu akidah yang tidak boleh disalahi. Akhwat Islam, azakumullah. Fanatik madhab tidak pernah diajarkan oleh para ulama madhab itu sendiri, Pak. Fanatik madhab itu yang mencerai-beraikan persaudaraan keimanan, Pak. Fanatik kelompok itu, Pak, yang menyebabkan kaum muslimin terkotak-kotak. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua mereka para ulama. Semua mereka ulama. Imam Malik guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka semuanya saling berguru. Ternyata Imam Syafi'i banyak menyelisih pendapat Imam Malik. Muridnya Imam Syafi'i itu Imam Ahmad banyak menyelisih pendapat gurunya yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi mereka tidak saling menyesatkan. Mereka para ulama yang Masya Allah sangat kuat keilmuan mereka. Maka dari itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun an yad'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin semua sudah bersepakat bahwa siapa saja yang sudah jelas kepada dia hadis Rasulullah, tidak boleh ia tinggalkan hadis tersebut hanya karena mengikuti pendapat seseorang, tidak boleh. Beliau juga mengatakan, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qaular rasul fal qaulu ma qalahu rasul fala tuqalliduni, kata beliau. Apabila kalian mendapatkan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang harus kalian ambil adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian membela kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya ya akhwat Islam azakumullah wa yakum, ketika fanatik kita kepada kelompok bukan karena iman, kita pasti bercerai-berai. Kewajiban kita fanatik kita hanya kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita hormati semuanya. Jangan hanya sebatas yang sesuai dengan madhabnya saja. Nah, semua ulama, mereka semua ulama. Kita hormati
semuanya ya akhwat Islam. Perbedaan mereka kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian perkara yang kedua, Bapak dan ibu-ibu sekalian, tentang hakikat persaudaraan dalam Islam yang berada di atas keimanan. Itu yang ditunjukkan oleh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah SAW, "Al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim." Muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiruhu. Tidak boleh ia mendoliminya, tidak boleh ia membiarkan kesusahannya, tidak boleh ia menganggapnya remeh. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqiru akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan di saat ia menganggap remeh saudaranya sesama muslim. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang persaudaraan. Nabi mengatakan apa? Muslim saudara muslim yang lainnya. Jangan ia menzaliminya. Muslim tidak boleh menzalimi yang lainnya akan Islam. Dalam hartanya, dalam kehormatannya. Pelihara kehormatan seorang muslim, akhi, baik ia di depan kita maupun di belakang kita, baik ia masih hidup ataupun ia sudah meninggal dunia. Di depan kita, pelihara lisan kita, jangan sampai menyakiti dia. Di belakang kita, jangan kita jelek-jelekan, ghibah itu namanya. Allah berfirman apa? Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Terkadang kita suka menggibah orang, Pak. Menggibah si fulan, menggibah menyebutkan kejelekan orang. Padahal subhanallah ya akhwat Islam, ghibah itu termasuk dosa besar ya. Hati-hati. Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Lalu Nabi bersabda apa? Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. 2 mayat yang ada di kuburan ini sedang diadab kata Allah. Dan keduanya tidak diadab dengan perkara yang dianggap besar oleh manusia. Bala innahuma lakabir. Padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama kata Rasulullah, ya, fakana yamshi bin namimah, dia berjalan mengadu domba. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz, adapun yang pertama fakana yaktab, ia suka bergibah. Dan itu tidak bertabrakan, karena orang yang mengadu domba pasti bergibah. Ikhwatul iman, azakumullah. Subhanallah, ternyata bergibah itu Pak termasuk seseorang itu sebab dia diadab dalam kuburnya. Alhamdulillah, nasallallahu salamatu wa afiyah. Maka dari itulah Bapak sekalian, jangan menzalimi sesama muslim. Jangan menzalimi hartanya dengan kita ambil dengan tanpa hak. Tidak boleh kita menzalimi kehormatan dia dengan kita cara ghibah, kita sakiti hatinya. Tidak boleh demikian. Nabi SAW bersabda, "Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Ikhwata Islam, azakumullah. Kata Rasulullah, la yadhlimuh wa la yakhdhuluh. Jangan ia membiarkan seorang muslim. Kalau kita tahu seorang muslim dia sedang butuh, jangan dibiarkan Pak. Bantu sesuai dengan kemampuan kita. Bantu orang yang susah. Kita terkadang cuek sama orang-orang. Ya. Tidak peduli apakah tetangga susah apa tidak. Tidak peduli dengan sesama kaum muslimin yang sangat membutuhkan bantuan kita ya akhwat Islam. Padahal Islam, akhi, menganjurkan kita untuk saling membantu sesama kita.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim apa? Ya, kata beliau, as-sa'i 'alal armalah wad-du'afa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah hidupnya, susah hidupnya, maka itu pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah dan seperti orang yang terus-menerus berpuasa dan sholat. Subhanallah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Wala yahqiruh, kata Rasulullah. Dan jangan sekali-kali menganggap remeh. Bapak merasa kaya, menganggap remeh yang miskin, haram. Itu namanya sombong. Rasulullah SAW bersabda apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ahaduna yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanan." Hai Rasulullah, seseorang dari kami suka kalau bajunya bagus, celananya sepatunya bagus. Apakah berarti itu sombong ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Itu sombong. Kita menganggap remeh seorang muslim, berarti kita ada kesombongan di hati kita. Jangan tertipu dengan kelebihan amal. Ada orang yang merasa amalnya sudah sangat banyak, lalu ia menganggap remeh orang yang kurang amalnya. Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan banyaknya harta dan kedudukan, Pak. Ada orang Masya Allah diberikan oleh Allah harta dan kedudukan, ternyata ia remehkan orang-orang yang fakir miskin. Wallahi itu sombong, Pak. Jangan tertipu dengan banyaknya ilmu, dengan titel. Jangan merasa karena titelnya sudah doktor atau sudah ya ini dan yang lainnya, dia sudah merasa punya ilmu yang lebih, lalu ia remehkan orang lain. Wallahi ya akhwat Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan apa-apa? Bihasbim li'im minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang itu keburukan di saat ia menganggap remeh saudaranya sesama muslim. Inilah persaudaraan ya akhwat Islam azakumullah. Yang ketiga ya akhwat Islam azakumullah ya. Nabi SAW menjelaskan juga tentang makna persaudaraan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik, bahkan juga Imam Bukhari meriwayatkan, wa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya seperti apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Tidak beriman, kata Rasulullah, tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Nah, Pak, Bapak suka enggak kalau diberikan kenikmatan oleh Allah? Suka? Suka. Maka kita pun juga harus suka kalau saudara kita dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ketika melihat saudara kita dikasih kenikmatan, hati kita malah panas. Dengki, Pak. Sifat dengki itu kenapa muncul, Pak? Karena dia tidak ridho dengan karunia Allah yang Allah berikan kepada dia. Kenapa hatinya panas ketika dia melihat orang lain diberikan kenikmatan? Padahal Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia suka untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Kalau kita suka diberikan kenikmatan, sukalah saudara kita diberikan kenikmatan. Alhamdulillah. Kadang kan Pak ya, ketika ada orang yang cerita kepada kita, alhamdulillah saya dikasih nikmat oleh Allah, bisa beli mobil, hati kita langsung panas dan berkata, Allah, segitu aja cerita-cerita.
Iya. Seharusnya kita itu Pak, ketika melihat teman kita alhamdulillah dikasih kenikmatan, apa yang kita ucapkan kepada dia? Kita ucapkan keberkahan, barakallahu fiik, semoga Allah berkahi kamu. Kita pun ikut senang melihatnya. Masya Allah, ikhwatal Islam, azakumullah. Akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya akhwal Islam, menganjurkan kita untuk saling mencintai. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sebab-sebab supaya kita bisa saling mencintai sesama kita. Apa di antara perkara yang menyebabkan kita saling mencintai? Ini penting, akhwat Islam, azakumullah. Di antaranya Pak, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afshus salam bainakum. Kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Apa itu hai Rasulullah? Kata Rasulullah, sebarkan salam di antara kalian. Ketika kita bertemu, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu sangat bagus, akhwal Islam, azakumullah ya. Iya. Jangan kita ganti dengan selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Jangan, Pak. Kita gunakan dengan salamnya yang diajarkan oleh Allah. Bahkan assalamualaikum itu sudah Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ikhwatal iman, azakumullah. Di antaranya Pak yang bisa menimbulkan rasa cinta di antara kita apa Pak? Saling memberikan hadiah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, tahadau tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian. Niscaya kalian saling mencintai, saling memberikan hadiah. Di antaranya juga di antara perkara yang bisa membuat kita saling mencintai Pak, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, zur gibban tazdad hubban. Kunjungilah saudaramu sekali-kali, niscaya akan bertambah rasa cintamu itu. Kita berkunjung kepada saudara kita Pak, karena Allah pahalanya besar Pak. Sebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah sabda ketika ada seseorang ia pergi untuk mengunjungi rumah saudara temannya, Allah kirimkan seorang malaikat. Lalu malaikat itu menemui dia di tengah jalan. Lalu malaikat ini bertanya kepada orang ini, ila aina tadhab, mau kemana kamu pergi? Kata dia, ila akhin li, ya, aku pergi ke saudara saya, teman saya di desa sana. Ya. Kemudian malaikat ini bertanya, kenapa? Apa alasan kamu berziarah atau mengunjungi temanmu itu? Apakah temanmu itu pernah memberikan jasa kepada kamu? Kata si mukmin ini, tidak. Aku kunjungi dia semuanya karena Allah. Maka kemudian malaikat ini berkata, kata Rasulullah, sesungguhnya aku adalah malaikat yang Allah utus kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu. Rupanya Pak, kita pergi ke rumah teman kita karena Allah, untuk memperkuat persaudaraan kita. Itu ternyata amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akhwal Islam. Terkadang Pak, kenapa sih kita muncul permusuhan yang ada di hati kita? Biasanya sih karena pertama kita jarang bertemu. Ketika kita jarang bertemu, apa yang terjadi? Syaitan berusaha untuk menanamkan di hati kita itu permusuhan di antara kita. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud,
Inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun. Setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah oleh orang yang sholat. Walakin bitahrish bainahum. Tapi setan punya cara lain. Bagaimana? Walakin bitahrish bainahum, dengan cara menanam benih-benih permusuhan di antara mereka. Ketika setan menggoda orang-orang yang mentauhidkan Allah, ketika setan menggoda orang-orang yang sholat supaya berbuat syirik, gak mempan. Digoda supaya berbuat dosa, gak mempan. Setan cari cara lain. Apa itu? Ditumbuhkan bibit-bibit permusuhan di hati mereka. Iya. Terkadang permusuhan munculnya dari mana, Pak? Dari prasangka-prasangka dan praduga-praduga yang buruk di hati kita. Buruk sangka. Kemudian buruk sangka itu berubah menjadi apa, Pak? Tajassus, mencari-cari kekurangan dan kesalahan saudara kita. Lalu kemudian berubah jadi apa? Ghibah. Sehingga akhirnya kemudian kaum muslimin pun saling apa? Berpecah belah. Akhwat Islam azakumullah. Berbeda pendapat lumrah, Pak. Saya dan Bapak pasti tidak mungkin akan terus sama dalam apa? Pendapat, nggak mungkin. Pasti akan ada perbedaan pendapat, apalagi dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadi, dalam masalah-masalah agama. Berbeda boleh. Yang salah itu, Pak, ketika kita berbeda kemudian memaksakan pendapat lalu mengatakan bahwa Anda yang tidak ikut pendapat saya sesat. Kecuali kalau memang pendapat Bapak jelas berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Kalau saya tidak ikut Bapak, saya yang sesat. Makanya ya akhwal Islam azakumullah, Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang lain. Mereka saling berdiskusi, saling berdialog, berdebat. Tujuannya untuk apa? Mencari kebenaran. Tapi tidak menyebabkan mereka saling bermusuhan, tidak. Pernah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, beliau berdebat dengan seorang ulama lain yang bernama Yunus bin Yazid al-Aili. Setelah berdebat, lalu kemudian setelah itu Imam Syafi'i memegang tangan Yunus dan berkata, "Hai Yunus, apa yang menghalangi kita untuk tetap saling berteman? Perdebatan kita dalam masalah ini tidak menyebabkan kita untuk saling menjauhi, tidak." Islam azakumullah. Nah, inilah Bapak sekalian, ya. Inilah persaudaraan iman, Pak. Mari kita rajut persaudaraan iman dengan kita saling mencintai karena Allah. Mari kita rajut persaudaraan iman dengan cara menjauhi sebab-sebab terjadinya perpecahan. Mari kita rajut persaudaraan karena iman dan karena Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan hati-hati kita itu, Pak, ya, lebar menerima kebenaran. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Silakan ada yang mau bertanya, Bapak atau Ibu-ibu sekalian. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafruddin. Masya Allah. Dari Unasa, Bangsa. Asli sini, Pak. Yang saya katakan sehubungan dengan syaitan menggoda manusia. Di dalam Al-Quran pernah kita baca bahwa syaitan itu berjanji dengan Allah bahwa dia akan menggoda manusia dari kiri, dari kanan, dari belakang, dari belakang. Nah, apakah maksudnya dari kiri, yang di kanan, dan dari belakang, dan bagaimana contohnya? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksudnya? Iblis bersumpah itu di dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an asyama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin."
Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hamba-hambamu bersyukur. Apa maksud daripada depan, belakang, kanan, kiri? Dalam hal ini ada dua madhab penafsiran. Yang pertama yaitu pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan depan, belakang, kanan, dan kiri sesuai dengan lahiriah. Artinya depan, belakang, kanan, dan kiri. Di mana setan akan mendatangi manusia dari depan, dari kanan, dari belakang, dan yang lainnya. Sesuai dengan lahiriah daripada ayat tersebut. Sebagian ulama menafsirkan ya kepada makna yang sifatnya adalah ya konteksnya. Bahwa yang dimaksud dengan depan artinya dijadikan ia cinta kepada dunia. Yang dimaksud belakang artinya dijadikan ia lupa kepada kehidupan akhirat. Yang dimaksud dengan kanan artinya yaitu dengan digoda dengan syubhat. Syubhat itu artinya apa? Pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang. Dan yang dimaksud dengan kiri artinya digoda dengan syahwat. Nah ini Pak, penafsiran para ulama tentang ayat tersebut yang saya ketahui. Allah. Ada yang bertanya Pak? Nah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi, iya. Toleransi beragama gitu Pak. Iya. Dan toleransi dalam memahami perbedaan mazhab. Toleransi antar agama atau antar madhab nih Pak? Yang pertama antar agama, yang kedua antar mazhab. Oh baik. Berarti ada dua pertanyaan nih Pak. Dan ini pembahasannya panjang banget Pak sebetulnya Pak. Tapi coba saya berusaha ringkas-ringkaskan ya. Adapun yang pertama, toleransi dalam masalah agama. Ketahuilah Bapak Ibu, agama yang paling menghormati agama lain itu agama Islam. Saya berikan contoh. Ketika Islam menguasai Spanyol, dikuasai Spanyol oleh Islam, apa yang terjadi? Apakah para pendetanya dibunuhi? Tidak. Apakah ada gereja yang dibakar, dihancurkan? Tidak. Apakah ada anak-anak wanita yang dibunuhi? Tidak. Bahkan disebutkan dalam sejarah-sejarah Islam itu ketika Spanyol dikuasai tidak ada satupun gereja yang hancur. Iya. Bahkan mereka tetap dihormati untuk beribadah di tempat mereka masing-masing. Silahkan. Iya. Itulah toleransi, nggak masalah. Cuman di zaman sekarang ini Pak, toleransi kebablasan. Jadi kita diminta supaya kita pun ikut merayakan perayaan orang non-muslim. Ini bukan toleransi dalam Islam. Iya. Kita diminta juga untuk mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Itu bukan toleransi dalam Islam. Iya. Allah mengatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum dalam surat Al-Baqarah 120. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho terhadap kamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Mereka ingin supaya kita mengikuti gaya mereka. Maka dari itulah Bapak sekalian, seluruh ulama sepakat, ijma, haramnya mengucapkan selamat kepada hari raya orang-orang non-muslim.
Sebab kalau kita mengucapkan selamat hari raya mereka, sama saja kita memberikan persetujuan adanya Tuhan dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Bapak sekalian. Maka dari itulah di sini harus ada batasan-batasan. Toleransi dalam Islam yang pertama, masalah-masalah duniawiyah, boleh kita bermuamalah dengan orang non-muslim, silakan, nggak masalah. Kita berjual beli dan yang lainnya. Kalau Bapak punya tetangga orang Nasrani, hormati dia, nggak boleh diganggu dia. Yang kedua, kita tidak mengganggu peribadahan mereka, tidak juga mengganggu tempat-tempat ibadah mereka. Makanya tidak dibenarkan dalam Islam merusak tempat ibadah agama lain, tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam perang saja nggak boleh, apalagi ketika damai. Ketika ada orang yang beribadah di gereja ataupun yang lainnya, kita tidak boleh ganggu, silakan. Kita tidak ganggu. Tapi kalau kita diminta untuk datang ke gereja ngasih selamat dan yang lain, kita katakan apa? Lakum dinukum. Buat kamu agama kamu, buatku agamaku. Di sini yang harus kita jelaskan. Jangan menjadi toleransi kebablasan, Pak, yang selalu didengung-dengungkan oleh sebagian orang-orang liberal di zaman sekarang ini, Pak. Yang ngomongnya orang liberal pantas aja, Pak. Orang liberal kan mengatakan semua agama sama. Padahal Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan ia termasuk orang-orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Semua nabi dan rasul agamanya Islam. Nah, bukankah Nabi Ibrahim yang mengatakan hanifan muslima, aku hanif dan muslim? Bukankah Nabi Yusuf yang mengatakan tawaffani muslima, wafatkan aku dalam keadaan muslim? Itu semua menunjukkan bahwa semua nabi dan rasul Islam agamanya, Pak. Adapun Yahudi, Nasrani bukan agama para nabi, bukan sama sekali. Nah, dari itulah Bapak sekalian, jadi masalah toleransi dalam Islam, pertama dalam masalah muamalah duniawiyah silahkan, kita sering bermuamalah. Tapi dalam masalah agama, din, lakum dinukum waliyadin. Adapun bagaimana nih toleransi antar madhab? Pertama, Pak, di dalam Islam tuh akan ada 4 madhab yang sangat masyhur ya. Apa itu? Madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Kalau di Indonesia yang paling terkenal madhab Syafi'i. Nah, bagaimana kita melihat bagaimana para ulama madhab itu, Pak, di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan. Pertama, kalau perbedaan pendapat itu jelas-jelas bertabrakan dengan Al-Quran, hadis dan ijma, mereka bantah, bahkan mereka keras terhadapnya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah membantah Bishr al-Marisi yang mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat, tidak punya nama. Imam Syafi'i menyesatkan kelompok yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Imam Syafi'i rahimahullah juga menyesatkan suatu kelompok yang mengatakan bahwa takdir tidak ada. Kenapa? Karena itu semua jelas bertabrakan dengan Al-Quran, hadis dan ijma para ulama. Tapi dalam permasalahan yang tidak ada nas dan tidak ada ijma, di mana memang para ulama masih berbeda pendapat dan tidak ada nas yang tegas dalam masalah-masalah seperti itu, mereka
biasanya tidak saling memaksakan pendapat mereka. Mereka hanya memilih mana pendapat yang paling kuat, tapi tidak memaksakan pendapat mereka dan tidak memaksa orang lain untuk ikut pendapat dia. Tidak sama sekali. Makanya ini mazhab mereka dan itu sikap mereka. Karena masalah-masalah yang sifatnya tidak ada nas dan tidak ada dalil yang tegas, terjadi banyak perselisihan dalam memahami. Ya. Maka pada waktu itu kita juga jangan saling memaksakan pendapat. Apa hukumnya membaca Al-Fatihah di belakang imam? Imam Syafi'i mengatakan wajib. Imam Abu Hanifah mengatakan nggak boleh. Masing-masing punya dalil? Punya. Imam Syafi'i dalilnya apa? Hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, man di sini min alfadil umum, menunjukkan kepada lafaz yang maknanya umum, berarti mencakup padanya imam dan makmum. Imam Abu Hanifah dalilnya apa? Bahwa bacaan makmum ditanggung imam. Karena makmum sudah tanggung oleh imam, berarti makmum nggak perlu baca apa-apa karena sudah ditanggung imam. Imam Ahmad tengah-tengah. Kata Imam Ahmad, untuk sholat yang dikeraskan bacaannya diam berdasarkan ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam supaya kamu dirahmati. Tapi kalau imamnya bacanya tidak dikeraskan, baca. Karena pada waktu itu sedang tidak dibacakan Al-Qur'an kepada kita. Sehingga terjadilah perselisihan dalam hal ini, Pak. Nah, kewajiban kita melihat mana yang paling kuat pendapatnya. Melihat dalil-dalilnya. Ya. Melihat, setelah kita lihat dalil-dalilnya, kita telusuri, oh kalau saya kan lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i, ya silahkan amalkan. Tapi jangan memaksakan pendapat Anda kepada orang lain. Jangan Anda berkata, kamu harus ikut saya, kalau enggak kamu sesat. Salah besar, Pak, seperti ini. Ya. Makanya Imam Syafi'i apakah memaksakan pendapat beliau kepada Imam Ahmad demikian? Tidak, sama sekali tidak. Makanya di sini harus kita cerdas. Mana permasalahan yang jelas ijma ulama sudah terjadi. Karena seluruh ulama bersepakat, ya, para ulama mengatakan bahwa ijma itu dalil. Ijma itu artinya kesepakatan ulama seluruh dunia. Ya, bukan kesepakatan ulama Indonesia saja, enggak cukup. Yang namanya ijma itu artinya kesepakatan seluruh ulama dunia. Iya. Maka dari itulah Bapak sekalian. Nah, di sini ya, masalah-masalah yang sifatnya jelas sudah ada kesepakatan para ulama, jelas dalilnya gamblang sekali, maka pada waktu itu kita harus ikuti kesepakatan tersebut. Tapi dalam masalah yang memang tidak ada ijma dan masih diperselisihkan oleh para ulama, tidak ada nas, kita tidak boleh saling memaksakan pendapat. Kita hanya menguatkan pendapat yang kita pandang itu kuat. Ya. Makanya Bapak sekalian, ketika ada seorang ulama berpendapat dan bertabrakan dengan dalil yang jelas sahih, gamblang lagi, maka para ulama pun mengingkari. Contoh, Imam Abu Hanifah berpendapat yang namanya arak itu hanya yang terbuat dari anggur saja. Adapun kalau terbuat dari apel atau dari rambutan atau dari selain anggur, enggak disebut arak. Sementara imam yang tiga, yaitu Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat semua yang memabukkan itu arak. Dan pendapat imam yang tiga ini, Pak, kuat sekali. Berdasarkan hadis kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak dan setiap arak itu haram. Maka dari itu pendapat imam yang tiga tegas mengatakan bahwa pendapat Abu Hanifah salah. Salah ini.
Sekarang Pak, kalau ada pemuda yang lagi mabuk-mabukan, kemudian Bapak ingkari. Lalu pemuda ini berkata, kata Bu Hanifah, yang nggak boleh itu kalau dari anggur. Ini bukan dari anggur ini dari singkong, dari tape. Jadi hormati dong pendapat Abu Hanifah. Oh, enggak bisa. Pendapat Abu Hanifah bertabrakan dengan apa? Dalil yang sudah sangat jelas, tegas, gamblang. Nah, disinilah Pak kita harus cerdas, bisa melihat mana yang memang bisa kita toleransi, mana yang kita tidak bisa toleransi. Iya. Ikhwatal iman, azakumullah. Iya. Ini ada pertanyaan. Ibu-ibu ada yang mau nanya, silakan. Sampai enggak ya speakernya ya? Kejauhan apa? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memilih pemimpin non-muslim? Yang kedua apa? Setelah gibah. Gibah siapa Bu? Gibahin suami? Oh, macam-macam. Iya. Pertanyaan yang bagus sekali Bu. Yang pertama, ya, tentang permasalahan boleh nggak memilih pemimpin non muslim. Semua ulama satu kata dalam hal ini Pak. Tidak ada perselisihan haramnya memilih pemimpin non muslim. Semua sepakat. Kalau Bapak buka kitab-kitab madzhab para ulama dari seluruh madzhab, tidak ada perbedaan Pak di zaman dahulu itu. Cuma yang anehnya kenapa di zaman sekarang diperselisihkan? Karena yang ngomong nggak punya ilmu. Yang ngomongnya kebetulan ngikutin hawa nafsu. Padahal kesepakatan ulama udah jelas banget Pak. Siapa saja yang membaca kitab-kitab ulama di zaman dahulu udah sepakat nggak boleh. Yang kedua, dalil dari Al-Quran dan hadis pun sudah tegas, jelas. Di antaranya surat Al-Maidah tersebut ayat 51 yang memang diperdebatkan kemarin itu. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai auliya. Auliya itu jamak dari wali. Ya. Bapak tahu tidak Ibu, wali itu dalam bahasa Arab itu apa sih artinya? Dalam bahasa Arab wali itu dari kata waliya yali. Artinya mengurus sesuatu. Makanya seorang wanita kalau nikah harus punya wali. Kenapa bapaknya disebut wali? Karena dia mengurusnya. Ya. Pemimpin disebut wali dalam bahasa Arab karena dia pengurus rakyat. Presiden pengurus negara. Ya. Maka dari itu setiap orang yang mengurus sesuatu disebut wali dalam bahasa Arab. Teman kenapa disebut wali juga, Pak? Penolong maksudnya, pembela. Ya. Karena dia berusaha untuk mencurahkan perhatiannya kepada dia. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, di zaman Umar bin Khattab pernah mengingkari seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari.
gara-gara Abu Musa mengambil orang Nasrani sebagai sekretaris dia. Lalu Umar berdalil dengan surat Al-Maidah ayat 51 tadi. Ada sekretaris ini, Pak. Sekretaris, katib itu pencatat, sekretaris. Ternyata Umar melarang, dalilnya ayat Al-Maidah ayat 51. Berarti kata wali itu, Pak, mencakup pemimpin, mencakup bendahara, sekretaris, semuanya masuk itu. Wali namanya. Iya. Nah, mereka yang berusaha untuk mengaburkan, mereka katakan, oh, wali yang dimaksud di sini teman. Kan mereka menafsirkannya begitu kan. Wali itu artinya teman. Oh, gitu ya. Ya udah deh, gini. Kalau memang artinya teman, berarti artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai temanmu. Dijadiin teman aja nggak boleh, apalagi jadiin pemimpin. Iya. Jadiin teman aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin, lebih berat dari teman. Karena pemimpin itu yang ngurus kita, yang masalah-masalah yang masalah agama juga dia harus mengurusnya. Terlebih Allah sendiri sudah mengatakan dalam Al-Quran dan surat Al-Baqarah bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela sama umat Islam. Ketika dia jadi pemimpin, pasti mau tidak mau dia akan mempersempit gerakan kaum muslimin, dan itu terbukti. Cuma aneh, Pak, banyak orang Islam yang tidak paham masalah ini. Kenapa? Orang Islam yang tidak paham itu gara-gara bisa jadi dia para pencari dunia. Para pencari dunia biasanya pengen dapat apa? Kue kedudukan. Pengen dapat apa, Pak? Fulus dunia. Atau yang kedua, kaum muslimin yang hatinya ada kemunafikan. Bapak tahu tidak, Pak? Allah ketika mensifati orang munafik, Allah berfirman apa? Basyirin munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik itu dengan azab yang pedih. Siapa dia? Itu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai wali selain kaum mukminin. Tuh lihat, orang yang mengambil selain kaum mukminin sebagai aulia, itu ternyata sifat dan karakter orang munafik. Makanya Bapak sekalian, ya, Al-Quran dan hadis sudah jelas banget dah, gamblang. Tapi kemudian berusaha dikaburkan. Supaya apa? Supaya orang awam memilih non-muslim. Yang kasihan tuh orang awam, Pak. Iya. Maka dari itulah Bapak sekalian, ini harus kita pahamkan secara hukum agama syariat. Iya. Karena kita umat Islam harus paham tentang agama kita. Apa sih dalam Islam hukum memilih non-muslim? Jelas sebetulnya, Pak. Iya, tidak ada keraguan lagi dalam masalah itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ibu-ibu, Ustadz kalau keluar rumah suka pada gibah. Nah, Bu, ibu nggak takut apa kalau diadab dalam kubur? Maka kalau ibu tahu ada teman yang gibah, kewajiban ibu adalah ibu mengingatkan, tak boleh gibah. Tapi terkadang ada ibu-ibu mau gibah itu ngeles dulu, Pak. Maaf ya, saya bukannya mau gibah. Nah, hati-hati tuh. Ini ngeles dulu ini, ya. Itu si anu tuh begini. Ya, itu namanya gibah. Iya. Maka ibu kalau ngelihat saudara ibu atau teman ibu nih sesama wanita sama ibu-ibu udah mulai gibah, langsung ingatkan. Bilang ke dia, ya, jangan begitu.
orang yang gibah itu diancam diadab di kuburnya. Yang kedua, orang gibah itu sama saja memberikan pahala kepada orang yang digibah. Sebutkan dalam hadis, Bu, Rasulullah SAW pernah sedang di rumah salah seorang istrinya. Lalu datanglah istri Nabi yang lain yang bernama Sofiyah. Ada keperluan ingin berbicara dengan Rasulullah. Maka Rasulullah pun berbicaralah dengan Sofiyah sebentar. Lalu masuk lagi ke rumah istrinya tersebut. Rupanya istri Nabi ini meledek Sofiyah. Apa kata istri Nabi ini? Ya Rasulullah, hasbuk bin Sofiyah tikada. Cukuplah ya Rasulullah, Sofiyah itu begini. Maksudnya apa? Pendek. Apa kata Rasulullah? Ya, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il ba'ri lamazajat. Kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalaulah kata-kata kamu itu dicampur dengan air laut, kotor air laut itu. Padahal cuma isyarat doang. Hati-hati tuh, Bu. Ya, makanya ibu-ibu, sebelum kita ngomongin orang, mikir deh, emangnya kita merasa lebih baik dari dia apa? Orang yang gibahin orang itu biasanya merasa dirinya lebih baik. Makanya orang yang menggibah orang akan jatuh kepada menganggap orang itu buruk. Kalau kita sudah menggibah orang, kita akan menganggap dia buruk. Dan menganggap buruk seorang muslim saja sudah keburukan. Berarti kita jatuh kepada dua keburukan sekaligus itu. A'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya di antara ibu-ibu harus saling mengingatkan. Jangan gibah. Ngomong yang lain ajalah. Iya. Pas lagi ngomongin si A, langsung ingetin, enggak boleh. Ngomong yang lain. Ngomong yang lain malah ngomongin si B. Ya. Indah. Nah ini Bu, jadi ibu-ibu ini harus saling mengingatkan, jangan sampai gibah, jangan sampai gibah. Jangan sampai pahala kita habis ya gara-gara gibah itu. Ustadz di sini sering melakukan sholat tasbih berjamaah, dan kalau siang dilakukan 4 rakaat sekaligus, kalau malam 2-2. Terjadi perselisihan para ulama tentang hukum sholat tasbih karena perselisihan mereka berdasarkan apakah hadis tentang sholat tasbih itu sahih atau hadis itu dhaif, lemah. Sebagian ulama mengatakan hadis tentang sholat tasbih itu lemah. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian pula bahkan Ibnu Jauzi mengatakan hadisnya palsu, dan diikuti oleh beberapa ulama yang lain. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa sholat tasbih itu hadisnya hasan. Pak, jangan pakai tangan kiri Pak, mohon. Ya, pakai tangan kanan. Hadisnya hasan atau sahih. Ya. Ini pendapat Imam Muslim. Demikian pula Al-Hajj Ibnu Hajar bercondong kepada penghasanan hadis ini juga. Dan saya coba mengumpulkan jalan-jalan hadis itu sesuai dengan kemampuan ilmu saya. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan hadis itu sahih, bisa diamalkan. Sehingga sholat tasbih itu insya Allah sholat yang bisa diamalkan, Pak. Bisa diamalkan sehari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali, atau seumur hidup sekali. Tata cara pelaksanaannya boleh 4 sekaligus, boleh juga 2-2. Iya, kedua-duanya tidak mengapa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat qobliyah zuhur, sholat qobliyah asar 4 rakaat sekaligus dengan sekali salam. Dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu oleh Imam Nasa'i. Iya. Maka dari itu saya mengatakan sholat tasbih boleh dilakukan, silahkan. Ya, karena hadisnya insya Allah bisa diterima. Bacaan doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
dan seterusnya boleh digabungkan dengan doa istiftah wajjahtu atau tidak. Di masyarakat kita ini digabung. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Padahal Pak, kalau Bapak periksa tuh ya dalam kitab-kitab hadis, Bapak akan dapatkan sebetulnya itu dua hadis yang berbeda. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tik, ini hadis. Wajah tuh hadis yang lain. Jadi itu dua doa istiftah yang dijadiin satu, padahal itu sebetulnya berbeda. Perawinya pun berbeda, sahabatnya pun berbeda. Jadi yang benar bagaimana? Jadi kalau kita mau mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asla, dah titik sampai situ saja. Ya, karena yang disebutkan dalam hadis-hadis cuma sampai situ. Kalau Bapak mau mengucapkan wajah tu, baca wajah tu saja. Tapi ingat, wajah tu itu jangan hanya sampai kepada wa ana minal muslimin. Karena itu panjang, Pak, itu baru sepertiganya itu, Pak. Ya, kalau Bapak cuma baca sampai wa ana minal muslimin itu cuma sepertiganya itu. Wajah tu tuh panjang banget, Pak. Saya sendiri afwan, ya maaf belum hafal sampai secara lengkap itu karena panjang, Pak. Saya belum hafal. Iya. Maka dari itulah Bapak, ya, silakan Bapak kalau Bapak tidak percaya langsung Bapak cari dalam kitab-kitab hadis. Bapak akan dapati ternyata itu dua hadis yang berbeda. Periwayatannya juga beda. Sahabat yang meriwayatkannya pun juga beda. Iya. Boleh nggak sih kita naik haji atau umroh dengan cara hutang? Boleh. Cuma ngapain sih berat-beratan diri buat sampai ngutang gitu? Kalau memang nggak punya duit ya udahlah, ya nggak usah ngeberat-beratin diri. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Mampu alhamdulillah, nggak mampu nggak usah berat-beratin kok. Cari deh amalan lain yang sebanding dengan haji dan umroh. Dahulu di zaman sahabat, Pak, orang-orang fakir miskin datang kepada Rasulullah dan berkata apa? Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama yasumun, kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, wa la natasaddaq. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah pergi membawa pahala banyak sekali ya Rasulullah. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka sedekah, kami nggak bisa. Mereka bisa haji, bisa umroh, kami nggak bisa. Gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Maukah aku ajarkan kepada kalian amalan yang kalian kalau amalkan itu kalian akan mengejar mereka dalam pahala. Apa itu ya Rasulullah? Kata orang fakir miskin. Yaitu setiap setelah selesai sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa kullu syai'in qadir. Kalau kalian amalkan itu, kalian bisa mengejar mereka. Diamalin sama fakir miskin. Rupanya orang kaya tahu. Diamalin sama orang kaya. Ya. Akhirnya orang fakir miskin datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka tahu amalan kami ya Rasulullah. Ya, mohon maaf Pak, kalau minum pakai tangan kanan Pak ya. Saya cuma ingin mengingatkan saja. Bagaimana ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah pun hanya tertawa saja. Ya, Rasulullah hanya tertawa dan berkata, fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Nah itu Bapak sekalian.
Jadi kalau kita nggak punya duit, ya udahlah, nggak usah ngutang-ngutang, nggak usah ngeberat-beratin diri. Ya. Kecuali Pak, kalau memang Bapak sebetulnya punya uang, cuma uangnya belum ngucur. Iya. Akhirnya Bapak ngutang dulu, nanti kalau uangnya udah ngucur tuh baru dibayar, nggak masalah. Itu artinya Bapak sebetulnya mampu. Iya. Apa hukumnya bagi orang yang suka menjual ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan pribadi? Menjual ayat-ayat Al-Quran itu maksudnya apa? Kalau jualan mushaf Al-Quran bukan menjual ayat-ayat Al-Quran namanya, Pak. Iya. Iya. Yang dimaksud dengan menjual ayat-ayat Al-Quran artinya, Pak, ayat-ayat Al-Quran itu, ya, dia tafsirin seenaknya demi kepentingan hawa nafsu orang, dan dia dibayar. Ya. Seperti orang Yahudi dan Nasrani dahulu, mereka bahkan merubah-rubah Taurat demi untuk apa? Mengikuti hawa nafsu sebagian orang kaya raya. Maka kalau ada kiai misalnya, atau seorang ajengan ataupun dia seorang ustadz yang dia nafsirin seenaknya karena ada pesanan, ya, berarti dia sudah menjual ayat-ayat Allah. Dan ini, Pak, dosa besar banget di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Nah, kalau kita mengajarkan Al-Quran kemudian kita dikasih duit dari mengajarkan Al-Quran, itu termasuk menjual ayat-ayat Allah? Tidak. Jumhur ulama mengatakan tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak kamu ambil upahnya dari kitabullah, dari Al-Quran itu. Maka kalau misalnya Bapak mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, kemudian anak-anak ngasih duit ke Bapak terima, ya silahkan, alhamdulillah. Kalau Bapak tidak terima, udahlah, pahalanya nanti aja, biar sempurna di akhirat nanti. Masya Allah, ya, sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ada orang yang ngajarin Al-Quran kemudian dikasih uang, dia terima uangnya, berkurang pahalanya. Ya, berkurang di sisi Allah pahalanya, tidak sempurna. Tapi kalau dia tidak terima, udah, saya mengharapkan pahala di sisi Allah semuanya, dia dapat pahala sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika kita berlainan akidah dengan orang tua kita Nasrani dan sedang sakaratul maut, apa yang harus kita lakukan? Talqin. Katakan, ucapkan la ilaha illallah. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW mendengar pamannya Abu Thalib sedang sakaratul maut. Lalu ia datanglah kepada pamannya, sementara di sisi pamannya ada Abu Jahal. Ya. Lalu Rasul bersabda, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah, dengan kalimat itu aku akan bela kamu di sisi Allah. Sementara Abu Jahal berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hai Abu Thalib, apakah kamu tidak menyukai agama bapakmu sendiri, Abdul Muttalib? Sementara Rasulullah mengulangi lagi, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Sampai akhirnya Abu Thalib memutuskan untuk mati di atas agama bapaknya Abdul Muttalib dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka dari itu, kalau kita punya orang tua sedang sakarat, segera kita ucapkan, katakan la ilaha illallah. Mudah-mudahan akhir ucapan dia la ilaha illallah. Kata Rasulullah apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah,
maka ia pasti masuk surga. Iya. Nah, itu Bapak sekalian. Baiklah Bapak sekalian, saya mohon maaf tidak bisa lama-lama, udah jam 9 ini. Kalau di Jakarta jam 9 udah malam banget, Pak. Ya. Terus perutnya juga udah keroncongan. Hampir seriosa malah. Ini saja kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.